Hutang piutang dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Berbagai macam faktor menyebabkan sebagian orang memilih jalan berhutang demi memenuhi tujuannya, seperti untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebagai modal usaha, dan lainnya. Namun dalam prakteknya, kegiatan hutang piutang ini ternyata banyak menimbulkan masalah. Hal ini biasanya disebabkan tidak amanahnya orang yang berhutang. Ketika berhutang, mereka meminta belas kasih, seakan-akan mereka orang yang paling putus asa di dunia dan paling menderita di dunia. Dan ketika waktunya tiba untuk membayar hutang, 1000 alasan dikerahkan. Banyak orang yang beralasan belum bisa membayar hutang karena belum ada uang. Namun mereka bisa pergi jalan-jalan tiap minggu, membeli baju baru, memakai barang bermerek, bahkan ada yang bisa berangkat haji namun tidak bisa membayar hutang. Sungguh miris. Mungkin dari banyaknya orang yang berhutang, hanya sebagian kecil orang yang benar-benar tidak bisa membayar hutang, sebab untuk makan saja mereka kesusahan. Islam menekankan agar kita tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Jika memang sudah mampu membayar, maka bersegeralah melunasi hutang. Jangan menunda untuk membayar hutang padahal mampu melunasinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu membayar adalah kezaliman. Berikut ini adalah bahaya yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari melalaikan hutang. Jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Kedua, keadaannya atau nasibnya menggantung. Orang yang meninggal dalam keadaan belum melunasi hutangnya, maka statusnya menjadi tidak jelas di akhirat. Tidak jelas akan selamat atau binasa, tidak jelas akan masuk surga atau neraka, sampai semua hutang lunas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunaskannya. Ketiga, sahabat yang punya hutang tidak disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal solat beliau adalah syafaat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, jika didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang mayit, lalu dia hendak mensolatkannya, maka beliau akan bertanya, apakah dia punya hutang atau tidak? Jika dia tidak punya hutang, maka beliau mensolatkannya. Jika dia punya hutang, maka beliau tidak mau mensolatkannya, namun mengizinkan para sahabat mensolatkan mayit itu. Sesungguhnya, solat beliau untuk si mayit adalah syafaat atau penolong dan syafaat beliau adalah hal yang pasti. Keempat, orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Kelima, status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Abdul Aziz berkata, aku berwasiat kepada kalian agar tidak berhutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Namun bagi mereka yang memang berhutang karena terpaksa dan dalam keadaan darurat, tidak perlu khawatir, karena Allah akan menolong siapapun yang benar-benar berniat melunasi hutangnya. Nabi SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut,
maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Juga terdapat dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan bersama atau memberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semoga pertolongan dari Allah datang kepada mereka yang berniat melunasi hutangnya, dan semoga Allah memberi hidayah pada orang-orang yang melalaikan hutangnya.